Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Yang berbahagia bapak-bapak, saudara-saudara serta ibu-ibu, para jamaah salat subuh, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia begitu besar kepada kita berupa keislaman, keimanan, kesehatan serta kelapangan waktu sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas ibadah subuh berjamaah pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhirat kelak. Kemudian mari kita lanjutkan bacaan kita yang berikutnya, yaitu suatu fasal fima yajibu aqiba ma yakhruju minas sabilaini, tentang hal-hal yang wajib dikarenakan keluarnya sesuatu dari dua jalan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di sini Islam mengajarkan kepada kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan pribadi atau urusan pribadi. Termasuklah yaitu masalah buang air. Di sini kita akan melihat nanti apa yang harus kita lakukan ketika kita buang air. Kalau di sini disebut dengan istilah ma yakhruju minas sabilaini, apa yang keluar dari dua jalan, yaitu qubul dan dubur. Qubul adalah bagian depan, sedangkan dubur bagian belakang. Saya pikir istilah qubul dan dubur ini merupakan istilah yang sudah familiar bagi kita. Yajibul istinja'u min kulli ratbin kharijin minas sabilaini ghairal mani. Wajib beristinja, artinya wajib kita menyucikan atau membersihkan min kulli ratbin, dari setiap yang basah, kharijim minas sabilaini, yang mana dia itu keluar dari dua jalan, ghairal mani, selain mani. Jadi kalau adalah yang keluar dari dua jalan itu, yaitu kubul atau dubur, yang keluar itu adalah sesuatu yang basah, maka mestilah dilaksanakan atau dilakukan istinja. Jadi kalau begitu sesuatu yang kering keluar tak pala, ya, sesuatu yang kering tak pala. Termasuk juga kalau yang keluar itu angin. Makanya kalau kita buang angin
ya, tak pala istinja, cukup dengan berwudu saja. Jadi di sini katanya disyaratkan itu katanya adalah basah. Basah. Kemudian yang keluarnya itu selain daripada mani atau sperma. Jadi kalau dia mani, maka tidak perlu dia istinja karena dia mewajibkan mandi. Mewajibkan mandi. Nah, kalau ada keluar dari dua jalan tadi berupa hal yang basah, maka katanya haruslah diistinjai atau dibersihkan bil husli bil ma'i, ya, dengan cara membasuh. Yaitu kalau membasuh di sini maka menggunakan air. Basuh dia menggunakan air, maka dengan katanya bil wusli bil ma'i, ya, dengan membasuh menggunakan air. Ila an yathural mahal, ya, sampai bersih tempatnya, ya, maksudnya tempat keluar daripada sesuatu yang basah tadi, ya, itu harus bersih. Selagi belum bersih, maka teruslah dia dicuci dengan menggunakan air tadi. Jadi ini merupakan suatu perilaku yang biasa, ya. Tapi ya, terkadang banyak juga di antara umat Islam ini yang abai terhadap masalah istinja. Mungkin kalau persoalan buang air besar ini mungkin tidak ada masalah, ya. Kenapa? Karena rata-rata kita ini kalau sudah buang air besar pastilah dicucinya, ya, dengan menggunakan air. Tapi terkadang ketika buang air kecil, ya, jadi ini selalu menjadi masalah, ya. Kenapa? Karena banyak orang menganggap remeh terhadap proses istinja daripada buang air kecil ini. Makanya dulu kalau kita dari sini ke Medan, ya kan, itu kalau ada pokok-pokok sawit, kemudian ada truk-truk berhenti, ada mobil-mobil berhenti. Nah, itu kalau kita rajin perhatikan, mensurveinya dari jauh, observasi, ya, itu ada aja lah itu, ya kan. Kadang-kadang sudah dikeluarkannya cukup dikipas-kipaskannya saja sudah. Nah, jadi di dalam Islam tidak dibenarkan itu, ya. Makanya Rasulullah sangat perhatian sekali terhadap masalah istinja ini. Kenapa? Karena dikatakan bahwa yang paling banyak, ya, orang itu mendapat azab kubur itu adalah dikarenakan masalah istinja, tidak benar atau tidak melakukan sama sekali gitu, ya, tidak melakukan masalah istinja ini. Nah, makanya kata Rasulullah itu apa, kata istanzihu minal baul, maka ya, perhatikan betul-betul lah masalah kebersihan baul itu, yaitu masalah kencing. Nah, jadi itu yang menjadi perhatian bagi kita, ya. Dimanapun kita, dalam posisi apapun kita, masalah istinja ini harus diperhatikan benar-benar. Kemudian, kalau tadi katanya keluar yang basah dari dua jalan selain daripada mani, yaitu dengan mencucinya dengan menggunakan air, ya, sampai tempatnya itu bersih. Itu yang pertama. Au bi an yamsahahu salasa masahatin au aksar, ya, atau dengan mengusapnya, ya, 3 kali usapan, ya, 3 kali usapan atau disapu, ya, dengan 3 kali sapu gitu, au aksar atau lebih daripada 3 kali tadi atau lebih banyak.
ila ayyang qal mahal, ya, sampai bersih tempatnya. Wa im baqiyal asar, meskipun ada sisa-sisanya yang tidak bisa dibersihkan, biqali'in, yaitu dengan benda yang kesat. Jadi kalau kita beristinja tidak menggunakan air misalnya, maka ada alternatif yang lain yang diberikan kesempatan oleh syara, ya, dalam membersihkan baul ini, kencing ini, atau buang air besar tadi. Yaitu apa? Dengan cara menyapu atau mengusap. Berapa kali usapan? 3. Kalau tak bersih juga 3, tambah lagi. Maka ada kata-kata au aksar. Kalau kurang dari 3, tak boleh, ya, harus dia 3, ya, minimalnya itu 3. Kalau sudah bersih dia 3, barulah. Jadi kalau 2 kali bersih belum, maka disyaratkan di sini harus 3 kali mengusapnya itu. Nah, biqali'in, dengan benda yang kesat, ya, dengan benda yang kesat. Artinya bendanya itu bisa menyerap atau bisa mengangkut kotoran. Ya, kalau yang licinnya pula tak bisa dia menyerap, tak bisa dia mengangkut kotoran itu. Nah, jadi qali' ini, ya, memang disyaratkan, tak boleh tidak. Benda yang kesat ini, ya, merupakan persyaratan. Tahirin, ya, yang bisa mensucikan, yang bisa membersihkan. Jadi kalau ada benda yang kira-kira makin digosokkan ke tempat keluarnya kotoran tadi, makin melepak, kata orang kampung, nah, itu tak bisa, ya, itu tidak bisa. Kemudian jamidin, ya, bahwa bendanya itu, alat untuk mengusapnya itu tadi jamid. Jamid ini artinya padat, padat dia. Jadi kalau dia benda yang lembut, ya, tentu tidak bisa. Yaitu katanya ghairi ma'i'in wala ratbin, ya, tidak dia cair, ya, bukan benda cair ya. Wala ratbin, ya, demikian juga bukan dia merupakan benda yang basah. Jadi berapa udah syaratnya? Pertama qali', yaitu dia itu kesat. Kemudian tahir, yaitu bisa dia menyucikan. Kemudian jamidin, yaitu padat. Nah, kemudian katanya ghairi muhtaramin, yaitu sesuatu yang tidak dihormati. Ya, kalau di sini disebutkannya kal khubzi, seperti roti. Ya, roti itu kan ada roti yang keras juga itu, ya kan, kesat juga dia. Nah, tapi dia dihormati. Ya, dia dihormati. Kenapa dia dihormati? Karena itu merupakan makanan. Jadi kalaupun istilahnya bisa dia tadi mensucikan, karena apa? Karena dia kesat, karena dia suci, bisa mensucikan. Kemudian dia itu apa namanya, jamid tadi, keras, gitu kan? Nah, kalau apa kita ini macam meskut lah ya, mesokut, itu kan kogas, roti kelata. Nah, jadi karena dia ghairi muhtaram, apa namanya, karena dia itu adalah muhtaram, sesuatu yang dihormati, maka enggak jadi dia. Maka disyaratkan itu ya ghairi muhtaram, ya, bukan sesuatu yang dihormati. Nah, jadi kal khubz, ya, seperti roti katanya, maka itu tidak dibolehkan. Nah, demikian juga nanti kalau yang dimakan oleh makhluk lain. Maka dalam sebuah kitab itu ada kita baca tulang atau balung, ya, itu tidak boleh digunakan untuk bersuci, digunakan untuk istinja, tak boleh. Nah, kenapa? Karena itu juga sesuatu benda yang dihormati. Ya, karena menurut apa namanya,
beritanya itu bahwa tulang ini adalah makanan jin. Ya, jadi jin itu juga merupakan makhluk Allah yang harus dihormati juga, makanannya juga harus dihormati. Gitu. Nah. Kemudian min ghairi intiqalin wa qablal jafafin, ya, yaitu dia itu tidak tidak berpindah. Artinya gini, kalau kita buang air besar misalnya, itu pas melalui salurannya itulah keluarnya itu, ya, keluarnya kotorannya itu. Nah, jadi tidak ada istilahnya melebar ya ke pinggir-pinggiran dubur itu. Jadi harus dia pas gitu ya kan, harus dia pas. Nah, jadi kalau sudah ada dia melebar atau melepak kata orang kampung tadi sedikit ke samping daripada dubur itu, maka ini sudah tidak bisa lagi menggunakan benda-benda yang seperti itu tadi. Kalau bahasa kita batu lah misalnya yang umum digunakan gitu ya. Nah, benda-benda yang kesat yang bisa mensucikan, kemudian yang padat, ditambah lagi sesuatu yang tidak dihormati. Jadi harus pas dia. Jadi kalau nanti ada yang melebar dia, itu tak dibolehkan lagi. Makanya istilah kita ini kalau udah mencret dia, nah itu kan berselemak dia, maka itu sudah tidak bisa lagi. Maka dia harus pas di tempat keluarnya itu, pas di tempat keluarnya itu. Maka di situ batasannya. Kemudian disyaratkan juga ya, untuk beristinja dengan menggunakan benda yang keras, yang suci dan padat tadi, qabla jafaf, yaitu sebelum kering. Kalau dia sudah kering, maka itu tidak bisa lagi kita beristinja dengan menggunakan benda yang seperti itu tadi. Nah, maka di sini katanya wa illa wajabal ma'u. Jadi kalau tidak bisa didapatkan syarat-syarat itu tadi, maka dia wajiblah dibersihkan dengan air. Jadi ini merupakan suatu tuntunan yang sangat spesifik sekali ya dalam ajaran Islam ini, bahwa masalah buang air pun menjadi sebuah persoalan yang sangat besar ya, bukan hanya berkaitan dengan kondisi pribadi yaitu kesehatan atau kebersihan pribadi, tapi masalah istinja ini berakibat kepada sampai nanti ke akhirat. Dan memang ya Islam selalu begitu dia, bahwa ancaman-ancaman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang mukallaf itu ya, itu ada yang dihukum atau diberikan punishment ketika dia berada di dunia ini ya, kemudian ada juga yang di akhirat. Jadi masalah istinja ini kalau tidak benar-benar, maka akibatnya juga nanti sampai ke akhirat, sampai nanti ketika kita berada di alam kubur. Jadi ini harus kita kita harus patuhi, kita harus perhatikan betul ya, karena banyak sekali khabar-khabar dari Rasulullah atau hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan ancaman bagi orang yang tidak menyempurnakan istinja. Jadi ini yang menjadi perhatian ya. Karena ada riwayat-riwayat mengatakan bahwa suatu ketika Rasulullah bersama sahabat itu lewat di sebuah pekuburan ya, kemudian Rasulullah mengambil potongan dahan kayu gitu, kemudian dia tancapkan di sebuah kuburan ya, ditanya oleh para sahabat ya, kenapa ditancapkan itu ya, karena orang yang berada di dalam ini sedang disiksa katanya, mudah-mudahan sebelum kering yang dahan ini insya Allah dia akan diberikan kemudahan atau keampunan oleh Allah. Nah, banyak sekali riwayat-riwayat masalah istinja ini beserta dengan ancaman-ancamannya juga ya. Makanya diperhatikan betul oleh Rasulullah ya kan, hati-hatilah dalam masalah membersihkan kotoran-kotoran ini, karena katanya umumnya ya, daripada siksa kubur itu adalah terjadi dikarenakan ya masalah istinja. Jadi kita lihat di sini juga merupakan keistimewaan Islam ya, keistimewaan Islam. Kenapa dikatakan sebuah keistimewaan? Kalau menurut penelitian
ya, berbagai macam agama yang ada, demikian juga berbagai macam peradaban yang pernah berlaku di dalam kehidupan, mulai dari awal kehidupan manusia dulu, ya, yang pernah muncul peradaban-peradaban itu tidak pernah sedetail ini, ya, membicarakan aturan-aturan hidup, ya, tidak pernah sedetail ini. Jadi Islam mengajarkan sangat detail sekali gitu. Hanya masalah kotoran yang kecil saja yang kita anggap biasa-biasa saja, yang istilah kita itu kalau buang air kecil tadi dikipas-kipaskan saja pun kita anggap sudah selesai, tapi Islam tidak seperti itu, ya. Makanya sangat-sangat menjaga kebersihan. Jadi peradaban Islam itu merupakan peradaban yang unggul, ya, peradaban yang unggul. Permasalahan pribadi seperti masalah kebersihan ini bukan hanya dikaitkan dengan maslahat pribadi, ya, bukan hanya dikaitkan dengan maslahat orang yang ada di sekitar, tapi dikaitkan dengan sebuah kepercayaan, sebuah keimanan, yaitu apa? Akhirat, adanya siksa kubur. Bagi orang yang tidak melakukan istinja, maka akibatnya nanti di akhirat, nanti di alam kuburnya nanti akan mendapatkan ganjaran. Jadi dimensi spiritual, dimensi keimanan di dalam Islam itu selalu dimunculkan. Makanya peradaban Islam, ya, peradaban Islam itu adalah sebuah peradaban yang senantiasa menghubungkan 3 dimensi kehidupan, ya, 3 dimensi, 3 unsur. Unsur Tuhan, unsur manusia, dan unsur alam sekitar. Jadi kalau peradaban-peradaban yang lain itu dia selalu mengutamakan hanya unsur manusia, tapi masih lumayan kalau dia masih memperhatikan atau menganggap unggul, menganggap tinggi nilai kemanusiaan. Tapi ada juga sebuah peradaban yang mengunggulkan hanya bentuk-bentuk lahiriah berupa benda-benda. Mungkin dulu di dalam beberapa kali pertemuan kita ada saya ceritakan, ya, ada sebuah peradaban Romawi dulu. Memang dikatakan peradabannya sangat tinggi. Tapi menurut kacamata Islam, peradaban yang seperti itu belum dianggap sebagai sebuah peradaban yang sempurna, sebuah peradaban yang mumpuni, belum. Kenapa? Karena dia hanya perhatikan masalah fisik, hanya perhatikan masalah benda. Kita saksikan misalnya puing-puing daripada ke peradaban Romawi itu, yaitu adanya bangunan-bangunan yang megah, kan gitu. Yaitu kita akui sebuah karya manusia, begitu. Tapi di balik itu apa? Ada nilai-nilai yang tidak dimiliki oleh bangsa Romawi dalam peradabannya itu dibandingkan dengan Islam. Kalaupun bangsa Romawi punya bangunan yang disebut dengan Kolosium yang begitu megah, tapi apa guna atau apa manfaat daripada Kolosium bagi orang Romawi pada waktu itu? Bahwa di situ tempat mengadu manusia dengan harimau atau singa atau banteng. Manusia diadu dengan binatang buas. Ini kira-kira kalau menurut peradaban kita atau logika kita lah, atau nurani kita lah, tentu ini tidak manusiawi gitu ya. Disamakan banteng, disamakan harimau atau singa dengan manusia, mana lebih mulia? Tentu manusia, itu kalau pandangan kita. Tapi bangsa Romawi ya seperti itulah. Memang mereka bisa memunculkan sebuah bangunan-bangunan, tapi nilai-nilai kemanusiaannya itu hilang. Nah, itulah bedanya Islam tadi, kan gitu ya kan? Bedanya Islam tadi. Bangunan-bangunan ada dalam Islam, dihargai. Cuma bangunan-bangunan itu apa? Dikaitkan dengan nilai-nilai kemanusiaan, dikaitkan dengan nilai-nilai keilahian, nilai-nilai ketuhanan. Maka kalau kita punya peradaban, sekarang ini kita sudah punya peradaban yang begitu canggih, artinya apa? Salah satu contoh, membuat sebuah rumah.
apakah ketika kita membuat sebuah rumah itu hanya sekedar membuat tanpa ada nilai-nilai keilahiyahan di situ atau nilai-nilai syariat di situ? Kosong dari itu? Tidak. Ya. Walaupun kita membuat sebuah rumah, ya, nilai-nilai peradaban Islam di situ harus diterapkan. Mana? Ini selalu juga saya ungkapkan. Saya kurang tahu juga persis apakah hadis atau apa ini. Al-jaru qoblad dar. Lihat tetanggamu sebelum kamu membuat rumah. Nah, rumah kan sebuah bangunan tanpa nilai itu kalau kita lihat, ya kan? Free value istilahnya. Tanpa nilai. Tapi dikaitkan dengan apa? Alam sekitar. Sebelum kita mendirikan rumah, lihat dulu tetangganya. Lihat dulu lingkungannya. Apakah rumah yang kita buat itu nanti tidak mengganggu lingkungan? Atau kita melihat lingkungannya, kita buat rumah di situ, apakah kondusif lingkungan kita itu ketika kita menempatkan rumah kita itu di tengah mereka? Artinya apa? Mendorong kita lebih baik atau malah rumah kita yang kita buat di situ lebih cenderung bisa merusakkan keluarga kita. Nah, ini kan masalah lingkungan. Ini kan masalah alam sekitar. Nah, makanya Islam perhatikan buat rumah di tepi sungai misalnya itu perhatikan juga. Lihat mafsadatnya. Lihat maslahahnya. Tengok apa kerusakannya atau kerugiannya, apa menjadi kebaikannya. Kemudian dikaitkan dengan keilahiyahannya. Apakah arah rumah kita itu sembarangan saja kita meletakkannya? Itu ada aturan-aturannya. Sampai nanti ketika kita memposisikan kamar kita. Ya, memposisikan kamar kita. Di mana kita taruhkan kamar kita, arahnya kemana? Sehingga nanti kamar kita itu ketika ditaruhkan tempat tidur sesuai syariat tidak. Kenapa saya katakan begitu? Di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali mengatakan bahwa kita disuruh tidur menghadap ke kiblat dengan cara meletakkan lambung kanan kita ini di tempat tidur. Kan gitu tata caranya di dalam Bidayatul Hidayah itu, ya kan. Artinya apa? Kaitannya ketika kita mendirikan, membangun rumah tadi, kemudian menempat kamar dan menempatkan tempat tidur. Nah, jadi kalau begitu bagaimana? Ketika kita bangun rumah itu perhatikan posisi kamarnya di mana. Kira-kira bisa nggak kita tempatkan tempat tidur kita itu ketika kita tidur nanti posisi kita itu menghadap kiblat seperti yang diatur dalam Bidayatul Hidayah tadi. Gitu. Kalau sempatlah dia makan sudut, kan tak cantik jadinya kan. Nah, sehingga kita biasa menaruhkan tempat tidur itu di kamar itu kan selalu mengarah di mana lapangnya, di mana lempangnya, kan begitu kan. Nah, sehingga nanti apakah nanti ketika kita berbaring atau tidur di situ menghadap kiblat atau tidak, kadang-kadang tidak menjadi perhatian sama kita, kan gitu kan, tidak menjadi perhatian. Nah, jadi inilah dia, ya kan, peradaban Islam tadi, ya, bukan hanya dari segi fisiknya saja, ya, tapi kaitan daripada tiga unsur Tuhan, manusia, dan alam sekitar itu sangat dijunjung tinggi, ya, sangat dijunjung tinggi. Itulah yang menyebabkan manusia itu menjadi mulia, gitu. Itulah menyebabkan manusia itu menjadi mulia. Kalau kita contohkan peradaban Romawi tadi, apakah bisa memuliakan manusia? Tidak, apa? Manusia diadu. Nanti mereka bersorak-sorak, ya kan, tepuk-tepuk tangan, ya kan, tepuk-tepuk tangan dia. Padahal yang diadu itu adalah manusia. Jadi disinilah ya keutamaan atau keistimewaan Islam itu, bahwa segala peri kehidupan manusia itu selalu dikaitkan dengan keilahiyahan atau katakanlah dengan istilah ketuhanan. Ya, kemudian memperhatikan tentang kemanusiaan, kemudian memperhatikan ya tentang lingkungan.
Kalau kita baca lagi di bab-bab yang lain, di kitab yang lain, misalnya masalah buang air ini, kan sangat rinci sekali diatur. Jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat, jangan menghadap matahari, jangan belakangi, jangan menghadap bulan, jangan di lubang-lubang serangga, lubang-lubang semut, lubang-lubang binatang. Kenapa? Masalah lingkungan, ya kan? Bahwa kita harus juga menghargai binatang. Serangga-serangga itu kita hargai juga. Nah, jangan di bawah pohon yang buahnya dimakan orang, kan gitu kan? Nah, ini begini, bawa pokok pisang tuh di situ taruhkannya, ya kan? Pohon pisang itu sesuatu dimuliakan gitu ya. Nah, kemudian harus jauh dari orang, kan gitu? Jauh dari orang. Jadi ini kan merupakan suatu aturan yang lengkap, ya kan? Kenapa harus jauh dari orang? Untuk perhatikan bagaimana supaya nanti orang lain itu jangan terganggu. Jangan nanti karena kita ingin melepaskan hajat kita, tapi orang lain terganggu. Jadi kemerdekaan orang itu menjadi hilang. Nah, ini salah. Nah, jadi kalau istilahnya hak asasi manusia, ya, Islamlah yang paling concern, gitu. Islam yang paling concern terhadap hak asasi manusia. Kenapa? Masalah buang air aja harus jauh-jauh, gitu ya. Nah, jangan dekat-dekat. Kenapa? Karena mengganggu. Ada hak manusia untuk tidak menghirup bau yang tidak baik yang bersumber dari kita. Nah, itu sebagai contoh kecil saja. Kalau kita bongkar lagi dalam kasus-kasus yang lain, ya, dalam aturan-aturan Islam itu, dalam pola kehidupan yang Islami itu akan nampak sekali, ya, bahwa Islam itu menghasilkan sebuah peradaban yang begitu unggul, yang begitu gemilang, yang begitu sempurna. Kenapa? Karena peradaban yang dibangun itu nilai-nilai ketuhanannya ada di situ, nilai-nilai kemanusiaannya ada di situ, nilai-nilai yang harus diterapkan untuk lingkungan atau alam sekitar juga ada di situ. Nah, Al-Quran juga banyak memperhatikan itu, menyatakan tentang hal itu, memperhatikan lingkungan, menyelamatkan lingkungan. Nah, maka kita dilarang itu, wala tufsidu fil ard. Ya, janganlah kamu membuat kerusakan di permukaan bumi ini. Kenapa? Kalau kita rusak bumi ini, kita rusak lingkungan ini, akibatnya apa? Ya, kita juga yang rugi. Makanya ada ungkapan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyatalah kerusakan di darat dan di laut itu, ya, rusak semuanya. Diakibatkan apa? Diakibatkan ulah tangan manusia, dieksploitasi tanpa memikirkan dampak lingkungannya, ya, tidak ada analisisnya. Yang penting ini bisa dijadikan sebuah penghasilan, bisa dijadikan duit, istilah kasarnya, ya, eksploitasi terus. Ya, masalah banjir nanti terjadi karena penggundulan hutan ini nggak jadi masalah. Terjadi nanti polusi udara dengan pabrik ini, itu tak dipikirkan. Terjadi dampak-dampak yang negatif yang lainnya juga tidak dipikirkan. Nah, jadi itu dia, ya, tentang keistimewaan atau keunggulan Islam, ya. Dia sangat detail sekali, sangat terperinci sekali mengatur kehidupan manusia. Bahkan dikatakan tadi, masalah buang air pun yang kita anggap terkadang sepele itu diatur secara tuntas. Secara tuntas dia selesai dia. Tidak ada lagi hal-hal yang bisa mengakibatkan kesehatan terganggu, mengakibatkan orang lain juga terganggu, kemudian nanti mengakibatkan nilai-nilai keilahian tadi, kepercayaan tadi. Karena kalau kita tidak istinja, ya ada akibatnya nanti ketika di akhirat. Jadi saya pikir itu saja, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Insya Allah akan datang kita lanjutkan tentang masalah mandi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.